Sejak ditangkap pada 10 Juni 2025, kasus dugaan perjudian online yang menjerat Joko Sutoyo, ayah dari penyanyi cilik Farel Prayoga, masih terus bergulir di Polresta Banyuwangi. Selama sepekan menjalani masa tahanan, Farel telah 2 kali mengunjungi sang ayah untuk memberikan dukungan moral. Dalam salah satu kunjungannya, Farel tampak tabah meski selalu muncul rasa prihatin terhadap sang ayah. Namun penyanyi cilik yang dikenal setelah membawakan lagu Ojo Dibandingke itu mengungkapkan rasa syukurnya atas jalan hidup yang kini dihadapi oleh sang ayah. Dalam tuturnya, Farel meyakini bahwa peristiwa ini dapat menjadi titik balik bagi ayahnya untuk berubah. Udah sempet jenguk, juga udah pernah ngomong, udah pernah negur 4 mata gitu, juga udah pernah. Kayak ya semoga ada jera, bisa introspeksi diri. Dengan ditangkapnya ini itu kita malah berterima kasih ya sama kepolisian sudah melakukan tugasnya, sehingga dengan ditangkap seperti ini mungkin beliau bisa berubah kan gitu loh. Bisa berubah, bisa introspeksi diri, bisa merenungi apa yang dilakukan selama ini itu benar apa enggak kan gitu ya gitu. Ya intinya karena kita berbuat salah ya dapat hukuman kan gitu ya. Sering enggaknya nggak tahu, cuman aku pernah ngeliat juga, udah pernah negur beberapa kali, berkali-kali juga udah pernah negur. Sudah tahu juga, sudah sama-sama tahu dan sudah ikut pernah ngomong juga gitu. Cuma mungkin karena judi ini kan efeknya kecanduan ya Mbak ya. Kecanduan karena walaupun kita sendiri tahu bahwa kita itu nggak akan berhasil di judi, tapi karena itu efek dari kecanduan jadi kayak pengen coba lagi. Penasaran mungkin ya, mungkin. Ya, mungkin kalau ngingetin ya semoga ada efek jera lah, masuk di penjara. Kesuksesan Farel Prayoga di dunia musik memang menjadi kebanggaan tersendiri, baik bagi dirinya maupun keluarganya. Di usia yang masih belia, Farel sudah mampu menorehkan prestasi luar biasa dengan jadwal manggung yang padat dan bayaran fantastis. Namun, di balik keberhasilan tersebut, Farel harus menghadapi kenyataan pahit. Usahanya untuk menghidupi keluarganya justru ternoda oleh tindakan ayahnya, Joko Sutoyo, yang menyalahgunakan sebagian dari hasil jerih payahnya untuk berjudi online. Hal ini menjadi pukulan besar bagi Farel yang selama ini bekerja keras demi kesejahteraan keluarga. Lantas seperti apa reaksi Farel setelah tahu bahwa hasil jerih payahnya disalahgunakan oleh sang ayah? Rasanya campur aduk sih ya. Ada kecewanya, ada sakitnya, ada senengnya, ada bahagianya, campur sih ya. Nggak tahu detailnya gimana, tapi juga bisa berkemungkinan karena kan aku juga kerja ngasih uang orang tua kan, jadi ya nggak tahu juga uangnya dipergunakan buat apa aja. Bisa jadi ada yang dijudolin kan, nggak tahu juga. Ngurus usaha yang aku kerjain mungkin Kak. Jadi kan Kak di rumah tuh ada kolam ikan ya, juga ada warung kecil-kecilan gitu, ya itu dirawat sama mereka, sama keluarga yang ada di rumah. Jadi usaha yang udah Farel modalin gitu loh. Jadi Farel kan ngemodalin usaha terus ya itu yang diurus gitu. Iya, jadi yang bersangkutan memang melakukan permainan judi online ini hampir 1 tahun. Ya karena memang pertama faktor mengisi waktu luang. Yang kedua karena memang ada kiriman anggaran dari anaknya atau saudaranya mungkin, sehingga yang bersangkutan ada kesempatan untuk bermain judi online. Ya, tapi intinya kan dari Farel sendiri sebagai tulang punggung ya. Maksudnya kalau dibilang kecewa sih memang dari Farel sendiri sih yang harusnya gitu. Atas tindakannya yang terbukti melakukan perjudian online, Joko Sutoyo, ayah dari penyanyi cilik Farel Prayoga, kini menghadapi ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara. Tuntutan tersebut semakin kuat setelah pihak berwenang berhasil mengamankan barang bukti berupa sebuah handphone genggam milik Joko. Di dalam perangkat tersebut, ditemukan 4 aplikasi dan 2 website yang secara aktif digunakan untuk berjudi online. Menyampaikan perkembangan dari perkara judi online yang dilakukan oleh
tersangka atas nama CS saat ini masih dalam proses penyidikan dan sudah kami lakukan tahap 1 atau pengiriman berkas ke jaksa penuntut umum. Jadi pada saat ditangkap untuk yang bersangkutan CS ini, barang buktinya 1 unit handphone yang memang dipergunakan yang bersangkutan untuk bermain judi online. Di dalam HP tersebut ada 4 aplikasi judi dan 2 website akun judi online. Ya, menurut hasil pendalaman berkaitan dengan yang bersangkutan melakukan aktivitas bermain judi online ini dari November 2024 sampai dengan terakhir ditangkap di tanggal 10 Juni tahun 2025. Ya, untuk bersangkutan atas nama CS sudah sempat dijenguk ya oleh kuasa hukumnya, ada juga dari pihak keluarganya dan anaknya. Saat ini proses penyidikan dan berkas perkara saat ini sudah kami limpahkan ke kejaksaan atau tahap 1. Ya, jadi untuk tersangka CS ini kita terapkan pasal 303 KUHP, subsidiar 303 bis KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.